Jen, sino nga pala yung Miss Beautiful kanina? Law student lang yun dati tapos biglang yaman. Before you leave, Yung mga commission ko from last month. ay LQ kami ni Mrs. eh. Iwanan sa akin. Naisip ko lang baka libre ka to na. May gagawin pa po ako, sir. Kisah berawal dari Jen yang buru-buru bergegas mandi karena dirinya bangun kesiangan untuk berangkat kerja. Namun tak lama datanglah seorang pria dalam keadaan mabuk berat datang mengambil isi dompet milik Jen dan mengambil seluruh uangnya. Tak lama ia ikut masuk ke dalam kamar mandi dan menggeber Jen pagi itu. Pria itu tak lain adalah suaminya Jen yang bernama Spencer. Ia merupakan seorang pengangguran. Setiap hari hidupnya hanya dihabiskan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Beda nasib dengan Rika yang merupakan sahabat SMA-nya Jen yang kini sudah sukses menjadi ani-ani dan memiliki sugar daddy yang bernama Santos. Santos sendiri merupakan bos dari sebuah perusahaan pendiri ani-ani. Sige, baliw. Siyempre ikaw lang. Basta after nung pasalubong ko para sa... Karena Jen udah langganan telat masuk kerja, bosnya itu memahami keadaan Jen dan tak pernah memarahinya. Di samping itu, Jen merupakan karyawan kesayangan yang mampu memasarkan produknya dengan penjualan di atas target. Di tengah keheningan malam tutup, si Jen mengalami kejadian tak mengenakan. Ia dipaksa untuk menservis rudal bosnya itu agar gaji dan bonusannya secepatnya bisa cair. Untungnya si Jen melawan dan berhasil kabur dengan resiko dirinya dipecat dari pekerjaannya itu. Thank you, Lord. Dengan keadaan baju compang-camping dan menangis sendirian, ia menelpon Spencer. Namun Spencer ternyata sibuk berdiri dan tak menghiraukan keadaan si Jen. Spencer yang tak tahu diri itu malah minjem duit pada bayi di sana untuk melanjutkan permainan yang kalah itu. Lalu si Jen menelpon Rika dan tak lama Rika datang menjemputnya. Ia dibawa ke apartemen pribadi milik Rika dan mengajaknya untuk joget geleng-geleng di sebuah klub milik sugar daddy-nya itu. Si Jen mencoba untuk menghibur diri dengan ikut permainan mimik cu yang dilakukan bersama Rika. Karena mik-cunya terlalu banyak hingga membuat mabuk dan terbawa suasana, mereka berdua saling menyilaturahmikan bibir dan lanjut gesek-gesek di toilet. Malam itu juga si Jen menceritakan pada Rika bahwa dirinya baru saja dipecat oleh bosnya karena ia tak mau menservis rudal bosnya itu. Lalu Rika menawarkan pekerjaan pada Jen untuk jadi anggota sugar baby di perusahaan ani-ani milik sugar daddy-nya itu. Namun si Jen menolak karena dirinya bukan orang seperti itu dan tetap ingin berada di jalan yang lurus. Sesampai di rumah, si Jen terpaksa harus menservis rudal suaminya itu. Karena saat itu Spencer juga agak mabuk dan sange. Meskipun si Jen mengiclik Spencer, namun di pikiran Jen ia membayangkan sedang iclik bareng Rika, begitupun sebaliknya. Setelah pengiclikan itu selesai, sebagai seorang spesialis Mukondo, Spencer malah meminta duit dengan alasan untuk menservis sepeda motornya. Dan seperti biasa, si Jen dengan mudah memberikan uang tersebut dan membuat jiwa mukundonya Spencer meronta-ronta.
Tak lama Jane menyadari bahwa anaknya yang bernama Alex itu demam tinggi dan mereka berdua segera membawanya ke rumah sakit. Dengan berat hati mereka menerima kabar dari dokter bahwa anaknya itu menderita penyakit leukemia dan harus segera ditangani dengan biaya yang tak murah. Apesnya lagi, malam itu Spencer didatangi lagi oleh kapan hari Spencer meminjam uang kepadanya. Mereka menagih hutang Spencer dan harus segera membayarnya. Kalau enggak segera dilunasi, mereka akan menghabisi keluarganya itu. Karena kepepet butuh duit, Spencer dan Jane nekat ke toko emas milik bosnya Jane. Anak sekecil itu disuruh sendirian. Yang ada Jane malah kena istilik bosnya itu setelah mengetahui bahwa itu adalah Jane yang imut. Sedang si Spencer malah lari kabur sendiri setelah melihat keberadaan polisi di sekitar toko itu dan meninggalkan Jane sendiri. Lalu Jane berhasil kabur membawa uang bosnya itu. Akan tetapi apesnya Jane tertangkap polisi dan gak bisa berkutik setelah istrinya si bos itu datang. Mereka akan menuntut dan memenjarakan si Jane atas tuduhan pencurian. Tak lama Rika datang sebagai malaikat penolong dan berani speak up bahwa memang benar alasan pengambilan uang itu karena bosnya tak pernah menggaji dan malah Jane setelah mereka mengecek toko tersebut, dan Jane pun berhasil selamat dari tuntutan tersebut. Sebagai sahabat yang baik, Rika tak terima dengan tindakan Spencer yang dilakukan pada Jane seenaknya seperti itu. Berkali-kali Rika memberitahu bahwa si Mukondo itu toksik dan gak berguna sebagai seorang suami dan menyarankan Jane untuk meninggalkannya saja. Namun yang ada si Jane yang buta hati itu tetap membela suami Mukondonya itu. Rika bahkan menawarkan untuk menerima tawarannya sebagai sugar baby. Karena kepepet butuh duit, akhirnya si Jane menerima tawaran tersebut dan mulai memperkenalkan Jane pada sugar daddy-nya Rika sebagai pemilik bos ani-ani di perusahaannya itu untuk wawancara singkat dan sebagai tanda penerimaan kontrak kerja. Yang terpenting saat ini hanyalah uang, uang, dan uang. Esok malamnya Jane langsung beraksi dengan sugar daddy pengusaha kaya raya, tajir melintir itu. Berawal dari keterpaksaan, kini akhirnya si Jane menerima kenyataan penculikan itu dengan si kakek. Dan hanya dengan waktu semalam, Jane meraup untung di luar Nurul. Namun semua uang hasil jerih payahnya itu malah dihabiskan tanpa sepeser pun tersisa oleh Spencer. Bahkan uang tagihan rumah sakit anaknya pun diembat juga. Karena hal itu si Jane muak dengan kelakuan Spencer dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Alex di rumahnya Rika untuk sementara waktu. Namun Spencer tak terima jika ia ditinggalkan gitu aja dan malah jadinya ia mensliding Jane hingga terluka. Untung saja Rika dengan cepat datang menolong dan kepalanya Spencer dan mereka pun berhasil kabur. Jane! Jane! Jane yang terbangun dari pingsan, ia dikabarkan bahwa Spencer telah meninggoy akibat ulah dari slidingan geng motor yang tak lama setelah mereka tinggalkan. Dan kini Jane hidup menjanda dan sudah berhasil menjadi ani-ani kaya raya. Bahkan kini ia mampu membeli rumah mewah dan mainan untuk anaknya itu. Semenjak saat itu juga Jane sudah terbiasa dengan dunia pericilikan dan sudah sangat pro dalam hal perdagangan serabi lempit, mulai dari yang lokal hingga mancanegara. Tak jarang juga si Rika dan Jane saling curhat berujung gesek-gesek mantap di setiap sela-sela kesibukannya itu.
hingga di mana si Jen bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Eric. Ia mengaku sebagai seorang pelaksana sugar dating Ijo selama 2 tahun ini. Eric juga menceritakan kisah hidupnya bahwa istrinya telah meninggal dan kini ia berstatus duren alias duda keren. Mereka pun sepertinya saling tertarik hingga terjadilah percocok tanaman di malam itu. Di malam selanjutnya, Jen bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mara yang sedang digigit oleh 2 pria kotor. Lalu Jen mencoba menolongnya dengan berpura-pura menjadi sobatnya. Mara pun sangat berterima kasih dengan tindakan Jen itu. Mara yang saat itu sedang menunggu suaminya yang tak kunjung datang. Ia mengatakan bahwa suaminya itu super sibuk karena ia merupakan seorang NBI atau bisa disebut polisi yang lagi gitu. Ia juga menceritakan bahwa dirinya saat ini sedang mengidap penyakit autoimun yang umurnya bisa dikatakan tak akan lama lagi. Dan tak lama suami dari Mara itu datang. Yang tak lain adalah pria yang mengijiliknya tadi malam, yakni si Eric. Mereka pun berdua saling tak mengenal dan Jen pun merasa sangat ditipu oleh Eric. Tak lama si Mara mengajak pesta kecil-kecilan dan meminta Jen untuk membantu suaminya itu bereksperimen untuk icelik bertiga. Permintaan itu ditolak oleh Jen, namun karena terkena selidingan bibir dan Jen pun terbawa suasana, akhirnya mereka bertiga pun saling iclik-mengiclik. Setelah pengiclikan itu selesai, Eric mendatangi dan memperingatkan Jen untuk segera pergi dari perusahaan ani-ani ini. Karena tim NBI sudah di tempat ini dan akan menangkap bos ani-aninya, yakni suaminya Rika alias si Santos. Mendengar hal itu, Jen menginfokan berita itu pada Rika bahwa Eric adalah polisi yang lebar dan akan menangkap mereka semua. Oleh karena itu, Jen mengajak Rika untuk segera kabur dan menyudahi ini semua. Aasikasuhin lang ako. Namun tak lama ternyata si Eric menghilang dan oleh anak buahnya Santos. Siapa lagi kalau bukan orang suruhannya Rika juga. Jen feeling bahwa ini semua ulah Rika. Ia mendatangi apartemennya dan benar saja di sana sudah ada Eric yang di kamar mandi. Untung saja Jen segera datang dan membantu melepaskannya. Eric pun segera menelpon tim agensi mereka dan mulai menang para bandit itu. Gedung pun sudah dikepung oleh polisi dan tempat jual beli serabi lempit itu pun sudah diambilkan oleh polisi. Sedang Eric mencoba untuk menyingkirkan Santos dan menangkapnya. Namun karena Santos melawan, ia terjedor oleh Eric dan Rika pun tak jadi menjedor Eric karena dirinya dihalang oleh Jen. Jen tak menyangka dan baru menyadari bahwa Rika lah orang yang telah menghabisi Spencer, suaminya itu, dengan alasan karena Rika ingin melindungi Jen dari ketoksikan Spencer. Tak lama Rika yang lengah itu terjedor juga oleh Eric hingga dirinya meninggoy. Dan Eric yang mempunyai perasaan sayang pada Jen itu menyuruhnya untuk segera kabur dan membawa semua uang milik Santos untuk menjalani kehidupan yang baru sebelum akhirnya polisi menangkapnya. Di akhir film, kini Jen hidup diselimuti kekayaan dan tinggal bersama anaknya itu. Bahkan kini dirinya telah berhenti jadi ani-ani. Dan setelah sekian lama, kini Jen dan Eric bertemu kembali di saat hari ulang tahun anaknya itu. Jen meminta maaf karena tak bisa hadir di pemakaman Mara istrinya itu, dan Eric pun sepertinya akan menikahi Jen.
dan film pun berakhir. Sekian untuk perfilman hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Jublikers.